Hai hai hello anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saat ini kita masih tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu gereja kita mengirimkan acara ibadah pengganti yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Galatia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, kembali kita berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu pada tanggal 28 Juni 2020. Kita mengangkat satu pujian berjudul Kerja Buat Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Kidung Jemaat 460 ayat 1 yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, Minggu 28 Juni 2020, kita satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan kami hikmat sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita buka Alkitabnya
ayat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hitungan ketiga kita akan baca sama-sama ya anak-anak sekolah minggu. 1, 2, ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu kepada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Nah, baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini boleh kita belajar tentang bagaimana seorang Raja Hizkia, seorang raja yang kuat, seorang raja yang bijaksana, tetapi dia hanya percaya kepada Tuhan, hanya percaya pertolongan Tuhanlah yang bisa menyelamatkan dia. Nah, kita boleh belajar dari sikap Raja Hizkia ini. Dia tahu bahwa Allah yang dia puji adalah Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, ketika ini Raja Hizkia mengalami sakit penyakit. Bahkan Nabi Yesaya sendiri sudah mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi. Tetapi apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Apakah Raja Hizkia menjadi sedih? Apakah Raja Hizkia menjadi takut? Tidak. Karena dia yakin Tuhan yang dia puji, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia imani di dalam hatinya akan menyembuhkan dia. Kemudian ayat firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar akan besar kuasanya. Begitu juga Hizkia, dia yakin, dia sangat yakin bahwa pertolongan dari Tuhan itu akan datang kepadanya. Dia datang kepada Tuhan, dia bertekun di dalam doanya,
Dan Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Dia sembuh dari segala penyakit. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi problema kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, kita datang kepada siapa coba? Datang hanya kepada Tuhan. Karena Dialah Sang Penolong kita, Dialah yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Bagi Tuhan hanya ya dan amin. Kita imani, kita yakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tetap bertekun kepada Tuhan, tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Tetap kuat, jangan goyah iman kita. Karena doa orang benar itu, karena doa orang yang berseru kepada Tuhan akan didengarkan oleh Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu. Sebab apa? Sebab Allah yang kita puji, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menaklukkan kematian, tetapi Dia telah bangkit ke sorga untuk menyediakan tempat untuk kita. Jadi tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan daripada Tuhan. Kalau pertolongan dari manusia itu terbatas, ya, pertolongan dari manusia itu terbatas. Tetapi pertolongan dari Tuhan 24 jam, bahkan setiap kapanpun anak-anak sekolah minggu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan kita, apapun yang menjadi kendala kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak sekolah minggu dikasihi Tuhan, Tuhan adalah penolong kita, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada minggu yang indah ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa pertolongan hanya datang daripada-Mu. Ajar kami Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun, tetap berseru kepada-Mu, dan Engkau akan mendengarkan doa-doa kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan tuntun kami, agar kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bawa dalam doa kami, yaitu Amang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua kami, bahkan juga teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang lain, yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan menambahkan kepintaran dan menambahkan hikmat kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa mengerti, bisa mengikuti ibadah dari setiap minggunya. Inilah Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, biarlah kasih dan bimbingan daripada Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih Tuhan, hapuskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa